Selanjutnya di video kali ini saya akan membahas mengenai 4 materi. Yang pertama yaitu kita dapat membedakan perjuangan sebelum dan sesudah tahun 1908. Yang kedua, saya akan membahas mengenai Pancasila. Yang ketiga, yaitu saya akan membahas mengenai lagu kebangsaan kita. Dan yang keempat, saya akan memberitahukan tokoh-tokoh Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Sekarang saya akan membahas mengenai perbedaan perjuangan sebelum dan sesudah tahun 1908. Jadi ada 5 perbedaan. Sebelum tahun 1908, dipimpin raja atau bangsawan dan tokoh agama. Setelah tahun 1908, perjuangan dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar. Sebelum tahun 1908, perjuangan bersifat kedaerahan atau lokal. Sedangkan setelah tahun 1908, perjuangan bersifat nasional dan telah ada kerjasama antar daerah. Sebelum tahun 1908, perjuangan bersifat fisik atau perjuangan dilakukan dengan mengangkat senjata. Tetapi setelahnya, perjuangan diplomasi dengan menggunakan cara-cara modern seperti media, perundingan, lobby, mogok, dan sebagainya. Kemudian, sebelum tahun 1908, perjuangan terfokus pada pemimpin karismatik. Namun setelah tahun 1908, perjuangan memiliki organisasi yang memungkinkan adanya koderisasi. Perjuangan sebelum tahun 1908 bersifat reaktif dan spontan. Sedangkan sesudah tahun 1908, perjuangan memiliki visi yang jelas, yaitu Indonesia yang merdeka. Sekarang saya akan membahas mengenai Pancasila. Nah, Pancasila itu adalah sebagian dasar negara kita. Dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber untuk membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna bahwa dalam mengatur dan menyelenggarakan segala aktivitas kenegaraan harus berpedoman pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Sekarang saya akan membahas mengenai lagu kebangsaan. Seperti yang kita tahu, lagu kebangsaan kita yang berjudul Indonesia Raya karya W.R. Supratman. Nah, lagu kebangsaan ini nggak boleh sembarangan diperdengarkan atau dinyanyikan dengan sembarangan. Nah, jadi ini tuh ada beberapa lagu kebangsaan wajib diperdengarkan ketika untuk menghormati presiden atau wakil presiden. Kemudian untuk menghormati bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan bendera negara yang diadakan dalam upacara. Dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kemudian, lagu kebangsaan dapat diperdengarkan dalam pembukaan sidang paripurna MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Kemudian, lagu kebangsaan itu untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintahan negara sahabat dalam kunjungan resmi. Kemudian, lagu kebangsaan dapat diperdengarkan dalam acara atau kegiatan olahraga internasional. Nah, itu kan yang tadi yang wajib. Nah, sekarang yang nggak wajib. Lagu kebangsaan diperdengarkan ketika sebagai pernyataan rasa kebangsaan dalam rangkaian program pendidikan dan pengajaran, dalam acara resmi lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi, partai politik, dan kelompok masyarakat lain. Kemudian, dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional. Sekarang saya akan membahas mengenai tokoh-tokoh Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II serta perannya. Nah, di tokoh-tokoh Kongres Pemuda I ini, itu ada Muhammad Tabrani. Nah, dia itu perannya sebagai Ketua Kongres Pemuda I. Yang kedua yaitu Soemarto. Dia itu yang berbicara topik perlunya persatuan Indonesia. Yang ketiga, Bahdar Johan, Nona Adam, dan Jaksodiporo. Mereka bertiga berdiskusi membahas kedudukan wanita dalam masyarakat Indonesia. Yang keempat yaitu Muhammad Yamin. Ia berbicara tentang kemungkinan masa depan bahasa-bahasa dan kesusastraan Indonesiaan. Yang kelima yaitu P. Pinontoan. Ia berceramah mengenai peran agama-agama di dalam pergerakan nasional. Tokoh-tokoh dari Kongres Pemuda II serta perannya. Nah, ketuanya itu
dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito yang berasal dari PPPI. Kemudian wakil ketua yaitu Joko Marsaid yang berasal dari Jong Java. Kemudian sekretaris yaitu Muhammad Yamin yang berasal dari Jong Sumatranenbon. Kemudian bendahara yaitu Amir Syarifuddin yang berasal dari Jong Batak. Kemudian pembantu 1 yaitu Johan Muhammad Chai yang berasal dari Jong Islami Tenbon. Kemudian pembantu 2 RKC Songkana yang berasal dari Pemuda Indonesia. Kemudian pembantu 3 RCI Sendok yang berasal dari Jong Celebes. Kemudian pembantu yang 4 Johannes Leimena yang berasal dari Jong Ambon. Kemudian pembantu yang kelima Muhammad Rojani Suud yang berasal dari Pemuda Kaum Betawi.